Halo sobat anime, gas lagi dah Feng Hao. Langsung aja kita gaskan. Tapi sebelumnya tekan tombol like. Tekan like aja, oke? Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah kedatangan dari Master Lu yang membawakan sebuah informasi kalau saat ini ada turnamen yang akan membawa para murid masuk ke dalam area Secret Tower. Feng Hao bersama dengan rekan-rekannya mereka menghajar murid-murid yang berasal dari area terluar dari Gunung Shen ini untuk dapat merebut posisi 10 besar agar mereka dapat memasuki area Secret Tower. Ya, mereka semua kelompok dari Feng Hao ini mereka semua dapat lolos kecuali Wan Xin. Lagi-lagi doi terlalu lembut yang membuat dirinya ternyata tidak dapat lolos ke dalam 10 besar dan itu membuatnya menangis. Aku sungguh tidak layak untuk bersama dengan kalian. Memasuki Secret Tower, aku benar-benar tidak layak. Ujar dari Wan Xin yang bersedih karena memang dia tidak lolos. Dan melihat hal itu membuat Feng Hao dia pun sadar kalau sepertinya lagi-lagi sepertinya aku harus meminta tolong kepada Master Lu untuk kasus kali ini. Ujar dari Feng Hao di dalam hati melihat Wan Xin lagi-lagi gagal. Hei, ada apa bro? Kenapa kau terlihat murung? Apakah karena gadis itu lagi kah? Ujar dari senior. Dan 7 hari kemudian, kini mereka bersepuluh 10 murid terkuat yang ada di area terluar. Mereka pun berkumpul di depan sebuah aula untuk dapat pergi bersama dengan seorang tetua pergi menuju area Secret Tower. Namun tidak adanya Wan Xin bersama dengan mereka membuat Lan Er dia bertanya, Feng Hao, bukankah sebelumnya kau katakan kalau kau ingin membawa Wan Xin bersama kita? Kenapa aku tidak bisa melihatnya di tempat ini? Ujar dari Lan Er. Tenang, dia sudah pergi duluan kok bersama dengan Master Lu, sambut dari Feng Hao. Namun karena mereka semua yang telah lolos ujian ada di tempat ini, maka dari itulah bersama dengan seorang tetua yang baru saja datang, mereka kini pergi dibawa dengan kekuatan besar milik seorang tetua menuju tempat yang tidak diketahui di mana letaknya. Karena memang namanya juga adalah Secret Tower, jadi ya secret, rahasia. Jadi ya mungkin tempatnya adalah tempat yang cukup rahasia. Dan tak lama setelahnya mereka pun tiba di depan Secret Tower. Dan sebelum pergi di sini seorang tetua yang membawa mereka pergi dia berujar 7 hari. Kami akan membiarkan kalian selama 7 hari untuk berlatih di tempat ini sebelum kami datang menjemput kalian kembali. Ujar dari seorang tetua yang membawa mereka sebelum dia pergi meninggalkan para murid-murid ini. Sebelum mereka semua memasuki area Secret Tower, di sini senior Nan dia berujar, Junior Feng, lihat, dia ada di sini juga. Ujar dari senior Nan yang membuat Feng Hao dia bertanya, hei, siapa senior Nan? Dan ternyata yang dimaksud oleh senior Nan adalah si Kumis. Si Kumis ini ternyata dia datang bersama dengan beberapa orang murid terbaik yang ada di puncak Shen. Hei, aku tidak menduga kalau ternyata si Kumis itu dia ada di tempat ini juga. Ternyata dia termasuk ke dalam 10 murid terkuat yang ada di puncak Shen. Ujar dari senior Nan. Tapi untuk Feng Hao doi mah bodoh amat. Sudahlah senior Nan, ayo biarkan saja mereka. Maka dari itulah kini Feng Hao dan juga kelompoknya mereka pun yang berasal dari area puncak terluar. Mereka pun berjalan menuju pintu depan Secret Tower. Sedangkan untuk mereka orang-orang yang berasal dari puncak Shen, mereka berujar, hei, mereka cuma ada di ranah Wuzong dan mereka itu bisa diizinkan masuk ke dalam tempat ini. Hei, bagaimana bisa? Bahkan di sini rekan dari si Kumis dia juga berujar, hei, aku dengar kalau si Kumis ini kau pernah datang ke puncak terluar kan dan tidak bisa mengalahkan bocah yang ada di ranah Wuzong itu kah? Ejek dari rekannya itu. Namun di sini si Kumis dia juga kesal. Dia tidak semudah itu untuk kau kalahkan. Kalau kau tidak percaya, kau cobalah sendiri. Ujar dari si Kumis. Namun untuk mereka semua sebelum memasuki area Secret Tower tentu saja mereka harus menyapa seorang tetua yang menjaga tempat ini. Di mana orang tua itulah dia yang akan mengawasi para murid-murid ini di dalam Secret Tower. Dan dia berujar, masuklah kalian, masuk. Dan kini mereka yang memasuki area Secret Tower mereka pun langsung berpencar. Mengingat mereka hanya memiliki waktu selama 7 hari untuk dapat mempelajari semua teknik-teknik rahasia yang ada di tempat ini.
Dan Feng Hao yang kini berjalan bersama dengan Lan Er tanpa sengaja mereka malah bertemu dengan Wan Xin yang telah lebih dulu ada di tempat ini untuk dapat mempelajari teknik-teknik unik lainnya. Dan sudah, dia sedang berlatih, ayo kita pergi ke tempat lainnya lagi, ujar dari Feng Hao. Maka dari itulah kini Feng Hao dia pun berjalan menuju sebuah lorong lainnya untuk mencari teknik yang sekiranya cocok untuk dirinya. Namun tetap fokus utamanya adalah mencari teknik rahasia yang sebelumnya telah diucapkan oleh Master Lu. Tapi kok nggak ada yang menarik cuy. Namun ketika Feng Hao dia mencoba melirik ke arah bawah dia menemukan sebuah buku yang sedang terjatuh. Dan ketika dia mencoba untuk mengambilnya, Feng Hao dia menemukan kalau buku yang ada bersamanya ini adalah sebuah buku tentang catatan dinasti King Muhua, orang terkuat yang ada di zaman kuno. Dan begitu coba dipahami oleh Feng Hao, boom, tiba-tiba saja Feng Hao dirinya dibawa masuk menuju alam bawah sadar miliknya dan melihat ada sebuah pertempuran yang terjadi di zaman kuno di 37.000 tahun yang lalu. Pertempuran di zaman kuno yang sangat edan yang mempertemukan para master-master kuno yang sangat luar biasa kuat. Hingga 2 jam kemudian Feng Hao dia pun kembali sadar setelah dia dibawa ke dalam alam bawah sadarnya. Hei, apa yang kau baca? Kau telah termenung selama 2 jam lebih ujar dari Lan Er. Ya, aku tadi membaca tentang zaman kuno, di mana di zaman itu terdapat 9 kuil kekuatan utama yang dipimpin oleh seorang kaisar yang sangat luar biasa. Awalnya mereka dapat hidup damai, tapi pada satu momen mereka harus menghadapi musuh asing yang datang menyerang. Dan hasil dari pertempuran itu memakan korban yang sangat luar biasa banyak. Mendengar hal itu, di sini Lan Er dia pun bingung. Apa? 9 kuil utama, seorang kaisar besar, dan musuh yang tidak diketahui asal usulnya. Apa itu? Aku belum pernah mendengarnya, ujar dari Lan Er. Ya, tentu saja kau tidak pernah tahu, Beb. Aku aja juga nggak tahu, ujar dari Feng Hao. Dan kini Feng Hao yang sedang korek-korek di bawah lemari dia menemukan sebuah gulungan yang disebutkan sebagai gulungan teknik rahasia menggulung langit. Apa-apaan ini? Tapi di sini Feng Hao dia pun sadar kalau sepertinya teknik yang ia temukan ini bukanlah teknik biasa, tapi ini pasti adalah sebuah teknik formasi arai. Apakah itu adalah teknik rahasia yang mirip dengan apa yang dimiliki oleh senior Bei yang memiliki akar-akar aneh itu kah? Ya, aku pikir itu benar. Hanya saja, ya mungkin ada sedikit perbedaan tentunya. Dan yang pastinya ini adalah teknik yang sangat cocok untuk diriku yang memiliki 2 atribut. Maka dari itulah Feng Hao dia pun tanpa pikir panjang langsung memurnikannya. Mempelajari teknik itu selama 3 jam. Dan setelah mempelajari teknik arai itulah Feng Hao dia pun mencoba untuk mempelajari teknik-teknik lainnya lagi, yaitu teknik footwork, teknik yang dapat mampu memberikannya kecepatan berlari secepat meteor. Wow, teknik ini ini adalah teknik yang sangat luar biasa cuy. Dan aku pikir master kecil dia tidak akan dapat mengejarku lagi jika aku mempelajari teknik ini. Ujar dari Feng Hao yang sangat senang. Namun ketika Feng Hao dia mencoba mencari di mana Lan Er berada, ternyata saat ini Lan Er dia sedang mencoba memurnikan teknik rahasia lainnya juga. Sepertinya Lan Er dia juga telah menemukan teknik yang cocok untuk dirinya. Dan sekarang, oke, baiklah, ayo kita pergi ke lantai 2. Dan setibanya Feng Hao di lantai 2 Feng Hao dia menemukan senior Nan yang memang saat ini dia sedang mencoba memurnikan sebuah teknik yang sekiranya cocok untuk dirinya. Ini mereka nih agak lucu juga ya cuy ya. Dia mempelajari sebuah teknik rahasia dengan cara membuka buku catatan. Tahu-taunya mereka langsung masuk ke dalam alam bawah sadar dan langsung mempelajarinya begitu saja. Cukup unik. Dan kini Feng Hao dia pun yang ada di lantai 2 dia pun menyentuh salah satu gulungan yang ada di dekatnya dan langsung masuk kembali ke dalam alam bawah sadarnya. Apa ini? Dan ternyata Feng Hao dia pun mempelajari sebuah teknik yang disebut sebagai teknik Jump Spirit, teknik yang dapat menghabisi lawannya dengan sangat mudah. Dan senior Nan yang melihat Feng Hao yang sedang mencoba memberikan sebuah teknik rahasia membuatnya curiga. Kalau bocah monster itu pasti dia telah menemukan teknik yang bukan kaleng-kaleng ini. Dan kini 4 jam kemudian Feng Hao dan juga senior Nan mereka pun bersama-sama mencoba mencari teknik-teknik apa saja yang sekiranya akan cocok untuk mereka. Hingga di satu momen Feng Hao dia menemukan sebuah herbal unik yang dapat menyimpan kekuatan energi Yuan yang bernama Qihua.
Dan aku pikir master kecil dia membutuhkan herbal yang seperti ini untuk membantu dirinya bangkit kembali dengan sangat cepat tanpa harus melakukan hibernasi. Dan 3 hari kemudian, kini waktu mereka yang ada di Secret Tower ternyata telah habis. Dan itu membuat mereka yang ada di dalamnya sudah waktunya untuk segera kembali keluar. Dan ketika mereka akan keluar di sini, Senior Nan dia berujar, "Hey Junior Feng, apakah kau mau mencoba teknik baru yang telah aku pelajari ini?" Kau ingin di setel kah? Ayo kita gas. Sambut dari Feng Hao. Maka dari itulah, Senior Nan dia pun langsung naik ke atas arena pertandingan sembari mengeluarkan teknik-teknik api aneh di kedua tangannya. Lihatlah, ini adalah teknik baruku. Lihatlah, apakah kau bisa melihat perbedaannya? Nggak ada tuh. Feng Hao dia pun langsung melesat berlatih bersama dengan seniornya itu. Mereka berdua langsung baku hantam, yang membuat mereka orang-orang yang tidak menyukai Feng Hao menyaksikannya dari balik pintu. Kakak, bocah itu dia bernama Feng Hao dan dia berasal dari kerajaan Shilan. Kerajaan Shilan, kerajaan yang berasal dari tepi barat. Itu hanyalah sebuah kerajaan kecil. Baiklah. Kalau begitu, sekarang kau hubungi pihak keluarga kita dan suruh mereka mengatur sebuah penyerangan untuk memberikan sebuah dukungan kepada beberapa kerajaan kecil yang ada di sekitaran kerajaan Shilan. Apa maksudmu, Kak? Tanya dari si Kroji. Ya, kau tahu, musuh dari musuhmu adalah temanmu. Karena kau tahu, anak itu, dia terlalu mengerikan jika dia dibiarkan tetap tumbuh berkembang. Ujar dari si kumis yang ingin membantu musuh-musuh dari kerajaan Shilan. Maka dari itulah 3 bulan kemudian di ibu kota kerajaan Shilan terjadilah sebuah laporan yang sangat meresahkan ketika seorang penjaga melaporkan kepada seorang kaisar tentang kalau saat ini kerajaan Shilan telah dikepung oleh lebih dari puluhan ribu pasukan musuh. Apaan ini? Kerajaan Shilanku tidak pernah membuat masalah dengan kerajaan lainnya. Lantas kenapa ada 5 kerajaan mencoba untuk menekan kerajaanku? Ujar dari kaisar yang murka. Apa nih? Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Apakah ini ulah dari keluarga Wang? Sambut Pak Tua Hua. Di mana di dalam ruang pertemuan ini para petinggi kerajaan Shilan, tempat ini menjadi sangat panas ketika Presdir dia melaporkan kalau saat ini pihak musuh telah mengirimkan ratusan pasukan yang ada di ranah Wuzong, dan kita sepertinya harus meminta bantuan dari 2 prajurit Wuzong terbaik yang kita miliki. Dan aku yakin pasukan dari 5 kerajaan itu mereka tidak akan sanggup untuk melawan 2 master terbaik itu. Namun di sini Marshal tua, kakeknya Yunin, dia pun benar-benar murka dan dia ingin menghadapi pasukan musuh langsung dengan seluruh pasukan yang dia miliki. Namun hal itu langsung dihentikan oleh Pak Tua. Hei, orang tua, apa yang kau pikirkan? Jika kau menyerang sekarang, kau hanya akan menjadi binasa. Aku lebih baik gugur di medan laga daripada harus dipermalukan seperti ini. Ujar dari Marshal tua yang tidak ingin diam melihat kerajaan Shilan hancur. Dan itu juga membuat Feng Qian dia ingin mengirimkan sebuah pesan kepada Feng Hao untuk membantu kerajaan Shilan yang saat ini memang sedang dikepung dengan 5 pasukan dari kerajaan musuh. Tidak, sambut dari Prestir. Aku tahu Feng Hao dia sangat kuat, tapi dia masih terlalu muda. Dia belum matang untuk menjadi seorang pasukan pertempuran. Ini adalah medan laga dan ini adalah medan laga yang sesungguhnya dan ini sangat berbahaya untuknya. Ujar dari Presdir yang tidak ingin Feng Hao terlibat. Namun di sini kaisar dia pun buntu, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Mereka hanya kerajaan kecil dan kita harus bertarung melawan 5 kerajaan secara bersama-sama. Jelas ini adalah sebuah bencana yang mengerikan untuk kerajaan Shilan kita. Apa yang sebenarnya terjadi? Ujar dari kaisar. Sedangkan di sisi lainnya di ibu kota dinasti Jin saat ini Feng Hao yang nggak tahu apa-apa doi asik bercewek berjalan-jalan bersama dengan 2 ciwi-ciwi miliknya, asik hihi. Namun jelas di mana ada Feng Hao pasti ada juga Senior Nan yang nguntit. Hei tunggu. Namun melihat Feng Hao yang akan pergi menuju sebuah rumah batu membuat Senior Nan dia pun memperingatkan Feng Hao kalau itu hanya akan buang-buang uang. Tapi di sini Feng Hao dia berujar, justru akulah yang akan membuat mereka membuang semua uang yang mereka miliki. Tidak, aku tidak tertarik dengan hal-hal yang haram seperti itu, Junior Feng.
Stay halal, ujar dari senior Nan. Tapi untuk Feng Hao, doi mah bodoh amat, tetap pergi menuju rumah batu. Namun jelas kedatangan Feng Hao ke rumah batu membuat penjaga rumah batu langsung keringat dingin. Dia ketakutan karena mereka tahu kalau mereka pasti akan mungkat. Dan untuk mereka para pengunjung, jelas mereka ingin menyaksikan aksi gila dari Feng Hao dalam permainan tebak batu. Ini adalah permainan yang layak untuk ditonton, ujar para penonton. Namun, Pak tua ini dia langsung berlutut dan memohon, Tuan Feng, Master Feng, tolong jangan pilih batu lagi. Ini adalah pekerjaan saya. Saya bisa dipecat jika Anda bermain tebak batu di toko saya. Ujar dari penjaga rumah batu yang tahu kalau rumah batunya pasti akan rungkat jika Feng Hao bermain. Namun di sini ternyata tidak cukup bagi penjaga toko untuk dapat membuat Feng Hao pergi. Dan itu membuat pemilik rumah batu dia pun harus datang secara pribadi untuk membujuk Feng Hao. Master Feng, suatu kehormatan untuk Master Feng datang ke toko saya. Master Feng, lihat, ada beberapa hadiah di dalam benda ini untuk Anda. Dan saya harap Anda mau menerimanya. Ujar dari Pak tua itu yang mencoba untuk membujuk Feng Hao agar mau pergi dengan damai dengan beberapa hadiah yang telah dia siapkan. Begitu Feng Hao dia melihat isi cincin itu ternyata terdapat 20.000 martial core. Jelas ini sangat luar biasa. Benda ini setara dengan jutaan koin emas. Gila juga. Maka dari itulah baiklah, toko ini sangat luar biasa dermawan ya, dan sangat luar biasa. Dan sepertinya aku juga ada urusan lain nih, maka dari itu aku harus pergi. Ujar dari Feng Hao yang ingin cabut setelah dia mendapatkan apa yang ingin dia dapatkan. Waduh, bangke. Sedangkan untuk senior Nan, doi malah pergi makan di resto seberang dan berpikir jika saja Feng Hao nanti rungkat dan gak ada duit lagi, lantas bagaimana akan mengurus para ciwi-ciwi itu. Namun di sela-sela dia sedang makan, di sini senior Nan dia mendengar pembicaraan dari meja sebelah tentang kerajaan Xilan yang sedang diserang. Dan itu membuat senior Nan dia pun tahu kalau kerajaan Xilan adalah kerajaan di mana keluarga dari Junior Feng berada. Maka dari itulah di sini Feng Hao yang baru saja keluar dari dalam rumah batu, dia langsung dihampiri oleh senior Nan. Feng Hao, ada berita yang harus kau tahu. Ini adalah berita penting, sambut dari senior Nan. Dan itu membuat kini beberapa saat kemudian Feng Hao dia pun datang bersama dengan beberapa rekannya mengadakan sebuah pertemuan. Di mana sebelum pergi mengadakan sebuah pertemuan, di sini Feng Hao dia pun menyerahkan sesuatu kepada para ciwi-ciwinya. Di dalam benda ini terdapat 20.000 martial core. Ini akan sangat berguna untuk kalian. Dan sekarang aku harus pergi, ujar dari Feng Hao. Apa? Mendengar hal itu jelas membuat para ciwi-ciwi ini mereka pun tahu kalau Feng Hao pasti akan pergi kembali ke kerajaan Xilan. Dan itu sangat berbahaya dan itu membuat mereka ingin ikut bersama Feng Hao. Namun jelas hal itu tidaklah mungkin bagi Feng Hao untuk mengajak mereka. Tidak. Kalian tetaplah di sini karena di sini akan lebih aman untuk kalian, sambut dari Feng Hao. Dan kini Feng Hao dia pun menemui 4 rekannya dan berujar, semuanya, aku yakin kalian pasti telah tahu tentang apa yang terjadi dengan kerajaan Xilan. Dan aku membutuhkan bantuan kalian, ujar dari Feng Hao. Maka dari itulah aku meminta tolong kepada kalian, Bai, Chen, Nan dan juga Li, tolong bantu aku. Ikutlah denganku ke kerajaan Xilan. Sambut dari Feng Hao. Ternyata bocah racun itu bernama Mo. Tapi sebelumnya gua sebut Li. Jadi gua sebut Li aja ya. Waduh, oke. Dan untuk rekannya yang lainnya lagi yaitu Senior Tong. Di sini Feng Hao dia berujar, Senior, tolonglah jaga mereka. Tolong jaga Wan Xin dan juga Lan Er selama aku tidak ada. Dan jika terjadi sesuatu dan kau tidak dapat menyelesaikannya, tolong tuliskanlah sebuah pesan kepada Tuan Chu dan mintalah dia menghubungi Master Lu. Dan sisanya Master Lu lah yang akan mengurusnya, sambut dari Feng Hao. Baik, jangan khawatir, aku Tong Ching Chong akan melakukannya, sambut dari bocah itu. Dan sekarang ayo kita pergi ke kerajaan Xilan, ujar dari Feng Hao. Karena memang saat ini di kerajaan Xilan ternyata ramai sekali. Kerajaan Xilan ternyata telah siap untuk diserang. Waduh. Dan selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Diusahakan besok update. Diusahakan ya, nggak janji. Tapi kalau bisa update. Waduh. Dan sampai jumpa di part selanjutnya.